warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitri Dwi Handayani. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Salut Banjar Agung UPPJJ Bandar Lampung dengan NIM 859540703. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem darat alami yang ada di sekitar rumah saya. Pengamatan ekosistem darat alami dan buatan. Tujuan dari pengamatan ini adalah yang pertama, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada ekosistem darat, alami, dan buatan. Dua, membandingkan perbedaan antara ekosistem darat alami dan buatan berdasarkan pengamatan langsung. Lalu, memahami interaksi timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya dalam ekosistem darat. Adapun alat dan bahan yaitu 1 buku catatan dan pensil, 2 kamera, 3 GPS untuk mengetahui lokasi pengamatan. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik, makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan abiotik seperti faktor non-hidup seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Ekosistem darat adalah ekosistem yang berada di daratan ya, bukan di dalam air. Ekosistem darat alami yaitu terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan, hujan padang rumput atau gurun. Ekosistem ini memiliki keseimbangan alamiah dengan rantai makanan yang kompleks dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Proses suksesi alamiah terjadi di mana komunitas tumbuhan dan hewan berkembang secara bertahap. Sedangkan ekosistem darat buatan dibuat atau dimodifikasi oleh manusia seperti kebun, sawah, atau taman kota. Ekosistem ini seringkali bergantung pada input manusia seperti pupuk, irigasi, dan pestisida. Keanekaragaman hayati biasanya lebih rendah dan rentan terhadap gangguan karena kurangnya keseimbangan alamiah. Untuk yang pertama kita amati adalah ekosistem darat alami. Di sini saya memilih hutan kecil yang ada di sekitar rumah saya. Pengamatan ekosistem alami ini terdapat komponen biotik, yaitu ada pohon bambu, lalu ada semak-semak belukaran, serta rumput-rumput liar. Dan di situ juga ada banyak sekali serangga, burung, hewan, semut, dan ada kupu-kupu yang hinggap di dedaunan. Lalu ada pohon pisang. Serta di sebelah sana ada pohon akasia dan albasia. Serta banyak sekali pohon bambu-bambu. Untuk komponen abiotiknya, di sini cuacanya sangatlah cerah, cukup tersinari oleh matahari yang sangat terik. Lalu untuk air, di situ bersumber dari sungai kecil, dan jenis tanahnya adalah tanah subur. Lalu interaksi rantai makanannya terdapat banyak sekali semut yang ada di dalam tanah dan cacing serta serangga-serangga yang memakan dedaunan. Untuk komponen abiotik suhunya 34 derajat Celcius, tanah lembab dan subur alami, cahaya matahari terik, dan interaksi kupu-kupu serta semut memakan sisa-sisa dedaunan atau dekomposisi. Selanjutnya adalah ekosistem darat buatan yang ada di lingkungan rumah atau di taman rumah. Di sini suhu mataharinya 33 derajat Celcius. Terdapat bunga bugenvil, pohon pisang, lalu ada tanaman cabai, pohon salam, terus pohon pepaya. Di sini juga ada pohon petai. Lalu di sebelahnya ada pohon nangka muda dan pohon jahe.
Dan ini adalah tanaman temulawak. Daun salam, untuk komponen abiotiknya, suhu matahari 33 derajat Celcius, dan jenis tanah ini adalah tanah subur atau tanah pupuk alami, yaitu tanah bekas bakaran dedaunan yang ada di sekitar, lalu sampah-sampah, serta ada semut-semut yang menjadi komponen abiotik. Dan kami juga menemukan cacing-cacing tanah. Jadi pembahasan dari pengamatan kita, ekosistem darat alami dan buatan menunjukkan keseimbangan yang lebih stabil karena proses evaluasi alamiah, di mana spesies saling bergantung tanpa intervensi eksternal. Sebaiknya, ekosistem buatan, meskipun produktif untuk kebutuhan manusia seperti produksi makanan, seringkali mengalami masalah seperti erosi tanah dan penurunan keanekaragaman karena penggunaan bahan kimia. Hal ini sesuai dengan teori ekologi bahwa ekosistem alami memiliki resiliensi lebih tinggi terhadap gangguan. Namun, ekosistem buatan dapat ditingkatkan dengan praktik berkelanjutan, seperti pertanian organik, untuk meniru elemen alami. Pengamatan ini juga konservasi untuk mencegah degradasi ekosistem. Jadi, kesimpulannya, ekosistem darat alami memiliki keanekaragaman dan keseimbangan yang lebih tinggi dibandingkan buatan, yang bergantung pada manusia. Interaksi biotik dan abiotik sangat penting untuk kelangsungan ekosistem. Oleh karena itu, manusia harus bertanggung jawab dalam mengelola ekosistem buatan agar lebih berkelanjutan dan melestarikan yang alami. Terima kasih Pratikum IPA untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.